Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haswan Suaib, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Hudoa Kabupaten Konawe. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Wida SPD. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Hudoa. Assalamualaikum Bu Wida. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi begini, Bu ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa melakukan percakapan pra-observasi. Jadi nanti sebentar ini saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, dengan adanya kegiatan ini, tujuannya dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kenapa ini kita lakukan, Bu, percakapan pra-observasi ini? Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi saya harapkan dengan adanya pra-observasi ini nanti Ibu akan melakukan pembelajaran itu lebih percaya diri dan lebih baik lagi. Seperti itu ya, Bu? Baik, saya akan mengajukan pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat melakukan pembelajarannya nanti. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran akan saya capai yaitu siswa dapat memahami dan mengenal serta menganalisis tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai yaitu memahami dan mengenal serta menganalisis ya, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nanti di mana? Baik, Pak. Jadi untuk pengembangan kompetensi yang akan saya capai dalam pembelajaran ini ada dua, Pak. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi untuk pengetahuan ini peserta didik diharapkan mampu untuk memahami tentang fungsi struktur teks dan unsur kebahasaan, kemudian pengembangan kompetensi keterampilan siswa diharapkan mampu untuk membuat teks prosedur seperti itu, Pak. Baik, jadi untuk area pengembangan kompetensi yang akan Ibu capai nanti yaitu pengetahuan dan keterampilan, ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya Ibu akan melakukan, Bu, di kelas? Baik itu dari strateginya, modelnya, metodenya, dan pembelajarannya akan seperti apa, Bu? Baik, Pak. Jadi untuk strategi yang akan saya terapkan yaitu strategi pembelajaran yang terdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya saya akan menerapkan diskusi kelompok, kemudian penugasan dan presentasi. Kemudian untuk model pembelajaran saya akan menggunakan discovery learning dan cooperative learning. Baik, Bu. Jadi untuk pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Selanjutnya mengenai media pembelajaran, apa yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Baik, Pak. Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan itu seperti slide, presentasi atau PowerPoint, dan juga menggunakan beberapa video pembelajaran. Selanjutnya pembagian LKPD kepada peserta didik. Baik, untuk media pembelajarannya sudah jelas, Bu, ya, seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan LKPD. Mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir, Bu, yang akan saya tanyakan, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Baik, Pak. Mungkin nanti saya akan melaksanakan pembelajaran ini secepatnya. Baik, secepatnya, Bu, ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Kita berdoa dulu. Ketua kelasnya minta pimpin doa dulu. Siap teman-teman? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doanya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum ibu guru lanjutkan pembelajaran, ibu guru akan absen dulu ya. Amanda Meisa Alsisal, Hadir Bu. Afrika, Arsenio, Vanessa, Hadir. Amsina, Hadir Bu. Jihan, Muhammad Abrian, Hadir Bu. Siva, Hadir Bu. Fadli, Hadir Bu. Waude, Hadir Bu. Afrika Raini, Hadir Bu. Aljidan, Hadir Bu. Muhammad Raif, Anadi. Ada semua ya? Alhamdulillah semua. Jadi, ya anak-anak, setelah kita berdoa, selalu kita bersyukur dan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Guru akan meminta lagu, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ibaratku yang lebarnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku. Subtema hebatnya cita-citaku. Tujuan pembelajaran: 1. Melalui kegiatan membaca teks dan pengamatan siswa dapat menyebutkan 2. Keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar dengan benar. 2. Dengan kegiatan kerja kelompok, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar dan percaya diri. 3. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 2 manfaat
sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. 4. Dengan melakukan kegiatan penugasan, ya anak-anak, kita sudah melihat video dengan keragaman budaya Indonesia. Sebelum Ibu Guru membagikan LKPD, Ibu Guru akan membagi beberapa kelompok. Nah, kelompok 1 Ajidan, kelompok 2 Olimpia, kelompok 3 Sipas. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita akan membagikan LKPD per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, tentukan luas suku asal dan orang-orang sekitarmu, bisa orang tuamu atau temanmu. Sukunya ya, suku apa? Kemudian carilah tentang rumah adat dari suku-suku tersebut. Misalnya suku Bugis ataukah suku Padang, Minang. Ya. Nah, itu rumah adatnya apa? Ya, carikan. Kemudian bandingkan keterangan yang kamu peroleh di antara keduanya. Carilah manfaat rumah adat tersebut. Sebagai tempat tinggal, situ ya tulis. Kemudian di sini sudah kelompok 2 ini di sini mau apa ini? Sekarang giliran kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok mereka. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama rumah adat daerah Pemalang, manfaat dan kegunaan rumah adat. Rumah adat sebagai tempat
tinggal tetapi juga sebagai tempat upacara adat. Rumah-rumah adat daerah rumah pajak, manfaat dan kegunaan rumah adat. Rumah adat sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat upacara adat. Berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang kelompok 1. Silakan ke depan. Ya. Sekarang kelompok 1 akan mempersembahkan hasil kerja kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tempat upacara adat, sebagai tempat juga sebagai tempat melantai adat sebagai perayaan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, coba perhatikan di papan. Ibu guru akan membacakan manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dengan cara pemanfaatannya, dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Ya, sekarang kita lihat dulu di papan lagi. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua temanmu? Kemudian sumber daya alam apa sajakah yang paling banyak dimanfaatkan? Kemudian dari mana pekerjaan apa yang paling dilakukan oleh orang tua temanmu? Siapa bisa jawab? Ya, bilang coba. Pekerjaan apa yang paling banyak dilakukan oleh orang tua temanmu? Siapa bisa jawab? Ya, bilang coba. Bertani dan berkebun. Berikan dulu aplaus. Kemudian yang kedua, sumber daya alam apa sajakah yang paling banyak dimanfaatkan? Siapa bisa jawab? Siapa, silakan. Air dan tumbuhan. Berikan tepuk tangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita sudah memahami tentang sumber daya alam dan macam-macam pekerjaan. Ya, jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Silakan Pipta, pimpin doa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Aswan Suaid, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Konawe. Masih bersama saya Ibu Wida SPD. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Bersama kami juga telah hadir Ibu Iniani SPD MPD. Beliau adalah pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Konawe. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wida. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Proses ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi langsung saja mungkin Bu untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Ya, karena belum juga sama awalnya berpegang pada saya sedang memberikan berjalan dengan baik. Ya, masih merasa tegang Bu ya. Mungkin bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, Pak. Untuk tahapan intinya, saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan untuk pengetahuan siswa menguraikan, sedangkan keterampilannya menulis kata, kalimat dan terdapat pedanan observasi begitu Pak. Baik, jadi untuk area pengembangannya itu di pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak? Dan menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Iya, sudah baik Bu ya, tapi mungkin masih ada kekurangan atau kendala-kendala. Mungkin bisa disebutkan Ibu kendala-kendala atau yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas Bu? Kekurangan atau hambatan yang saya dapatkan tentunya mungkin dalam sejauh guru yang lain, seperti masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar, artinya siswa tersebut kurang aktif. Jadi begitu ya Bu, masih banyak siswa yang tidak aktif atau tidak ingin terlibat. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Saatnya istirahat. Mungkin dalam siswa yang banyak, mungkin kedepannya saya akan membagi kelompok sesuai dengan Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang nanti direncanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira kapan ini Bu, Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? saya secepatnya Pak. Baik, secepatnya Bu ya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan waktunya Ibu Wida. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasikan. Selanjutnya kami akan memberikan waktu kepada Ibu Iniani SPD MPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Konawe dengan tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi kegiatan pembelajaran di kelas ini. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Atas
kalian tadi telah lakukan itu antara coach dan coaching sama juga sebagai seorang bos itu harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang pertama itu bagaimana menggali seorang coaching bisa menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, dalam pertanyaan tadi itu saya sempat mendengar suatu pertanyaan yang kiranya bilang pertama dia bilang mengapa, gitu ya? Iya. Itu artinya pertanyaan berjamak dan berulang-ulang tadi. Betul. Jadi kalau pertanyaan bisa di Iya. dan seorang coach coaching itu sudah memberikan jawaban-jawaban yang telah dilakukan. Alhamdulillah